Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Marlina. Saya kelas 11 analis kesehatan. Saya bersekolah di SMK Kesehatan Bakti Medika Cianjur. Di sini saya ingin memenuhi salah satu tugas mata pelajaran simulasi digital. Saya akan memberikan beberapa tips kepada rekan-rekan semua, khususnya kepada rekan-rekan yang suka berorganisasi. Tips yang akan saya berikan yaitu membentuk tim yang solid. Siap untuk mendengarkannya? Langsung saja. Sebelumnya saya di sini akan bertanya kepada rekan-rekan semua, apakah rekan-rekan di sini seorang organisator? Apakah organisator itu? Organisator adalah seseorang yang suka berorganisasi. Dan tentunya dalam setiap lingkungan organisasi tidak selalu berjalan dengan mulus, melainkan pasti banyak masalah, konflik, atau percekcokan yang terjadi karena emosi antara suatu anggota tim yang menyebabkan perbedaan pendapat sehingga menyebabkan konflik yang begitu besar. Selanjutnya, bekerja sama dengan satu tim tidak selalu sejalan. Secocok apapun Anda dengan teman Anda, pasti selalu ada masa ketika pendapat setiap orang itu berbeda. Di sini bisa rekan-rekan semua lihat ada dua orang di dalam suatu gambar ini yang sedang berdebat. Berdebat karena apa? Karena perbedaan kepentingan, perbedaan pendapat, serta perbedaan selera yang bisa menyebabkan suatu konflik. Dan kembali ke awal, di sini saya akan memberikan tips kepada rekan-rekan semua agar kita bisa menjadi suatu organisasi atau suatu tim yang seperti pada gambar di sini. Gambar ini menunjukkan keceriaan, kebersamaan, serta kebahagiaan dalam suatu organisasi. Dan agar hubungan baik tetap terjaga demi irama kerja bersama-sama, mari kita harus memperlihatkan atau memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, ekspektasi terhadap pekerjaan dan hasil. Yang kedua, komitmen. Ketiga, kompetensi. Keempat, kolaborasi. Kelima, komunikasi. Keenam, kenyamanan. Ketujuh, konsekuensi. Kedelapan, kontrol. Dan kesembilan, reaksi terhadap perubahan. Dan di sini saya akan menjelaskan setiap poinnya. Yang pertama, ekspektasi terhadap pekerjaan dan hasil. Teman-teman di sini bisa melihat suatu gambar suatu rekan kerja tim yang sedang berkomunikasi atau sedang berinteraksi satu sama lain memecahkan suatu konflik. Namun di sini kita harus mengetahui dulu untuk apa kita berada dalam satu tim tersebut. Tujuannya untuk apa? Apabila tujuan kita sudah diketahui, maka insya Allah sangatlah mudah untuk mencapai visi yang kita inginkan. Dan yang selanjutnya, komitmen. Di sini terlihat ada gambar total komitmen. Komitmen itu sangat dipentingkan dalam suatu organisasi. Kita memerlukan komitmen yang tulus, komitmen yang sama dalam setiap anggota tim. Kenapa? Kita memerlukan komitmen yang memang sama, tidak berbeda-beda agar visi yang kita inginkan bisa terlaksana. Dan yang selanjutnya adalah kompetensi. Di sini ada 3 himpunan. Yang pertama ada knowledge atau pengetahuan, kedua skill atau keahlian, ketiga ada attitude atau etos kerja. Ketiga himpunan ini sangat diperlukan dalam suatu organisasi. Untuk apa? Apabila ketiga himpunan ini sudah kita miliki, sangatlah mudah kita menemukan ide-ide yang bagus untuk memperbaiki tim kita agar lebih solid lagi dan bisa melaksanakan atau mencita-citakan mencapai visi kita. Yang selanjutnya adalah kolaborasi. Apa kolaborasi itu? Kolaborasi itu adalah penggabungan. Di sini ada beberapa rekan kerja tim yang sedang menyusun atau merangkai suatu puzzle. Walaupun mereka terlihat lelah, namun dengan kerjasama yang baik, dengan kerjasama yang indah, semuanya akan berjalan dengan baik-baik saja. Karena kenapa? Mereka ingat dengan tujuan awal mereka untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Yang selanjutnya adalah komunikasi. Di dalam setiap organisasi memerlukan komunikasi yang tulus, komunikasi yang nyaman, dan komunikasi yang memang benar-benar juga.
itu adalah modal utama kita untuk meraih kesuksesan. Di sini kita bisa melihat ada suatu gambar, yaitu beberapa orang yang sedang merumuskan suatu masalah atau memecahkan suatu konflik guna mencapai visi yang mereka inginkan dengan caranya sendiri. Yang selanjutnya adalah kenyamanan. Kenyamanan sangat amat diperlukan. Kenapa? Kita akan terasa nyaman apabila kekompakan tetap terjaga, kekompakan tetap ada, dan kekompakan tetap diciptakan dengan baik. Maka kita akan sangat betah dalam suatu organisasi yang kita diami. Dan ini adalah suatu gambar yang menggambarkan bahwa mereka memang terlihat begitu kecapean, namun dengan kekompakan yang indah mereka bisa menciptakan suatu rekan kerja tim yang solid. Yang ketujuh adalah konsekuensi. Apa konsekuensi? Konsekuensi adalah resiko yang kita ambil. Kita harus tahu dulu sebelum bertindak, kita harus mencari tahu apakah konsekuensi yang akan kita dapati. Di sini saya akan mengibaratkannya dalam suatu gambar, yaitu semut. Walaupun semut kecil dan walaupun semut itu hewan, namun saya meyakini bahwa semut ini atau semut-semut yang ada pada gambar ini adalah sekelompok semut yang kompak. Kenapa? Karena semua bisa melihat di dinding rumah rekan-rekan banyak semut, namun mereka tetap seirama, tetap kompak dan berjajar dari secara lurus. Walaupun mereka kecil, namun dengan kompak dan kerjasama yang bagus, mereka bisa mengangkat kayu atau beban yang seberat ini. Yang kedelapan adalah kontrol. Di sini kita harus bisa menyampaikan solusi atas masalah yang kita hadapi kepada pemimpin kita agar masalah tersebut bisa teratasi. Yang kesembilan adalah reaksi terhadap perubahan. Nah, bisa dilihat gambar di sini merupakan suatu keceriaan, suatu kebahagiaan, suatu kekeluargaan, dan suatu kekompakan dalam suatu. Kenapa? Karena mereka menciptakan atau membentuk tim yang solid dengan cara tips-tips yang baik. Dan itu dia hal-hal yang harus diperhatikan dalam membentuk tim yang solid. Kenapa? Karena kesolidaritasan itu sangat amat perlu atau sangat amat penting dalam menciptakan organisasi yang baik. Dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tetap semangat. Dan ini adalah kedua gambar yang saya ambil. Di sini gambar pertama bisa kita lihat ada beberapa orang anak kecil yang sedang bermain tarik tambang. Mereka bekerja sama untuk bisa memenangkan permainan tersebut. Dan yang kedua, ada setumpukan tangan. Mereka menyatukan rasa semangat mereka, rasa ceria mereka, rasa kekeluargaan mereka disatukan untuk bisa mencapai visi yang mereka inginkan. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga tips yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua, dan semoga tim yang rekan-rekan sekarang sedang menjalaninya semoga bisa menjadi lebih solid lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.